Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nur Afifasari dengan nomor stambuk A11120091, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video tentang pembelajaran teori prosa fiksi dan drama. Pengertian prosa. Prosa adalah satu jenis karya sastra yang berupa karangan yang menceritakan tentang kehidupan manusia dan tidak terikat oleh unsur-unsur dalam puisi. Ciri-ciri prosa adalah berbentuk bebas dalam susunan paragraf, tidak terikat pada bentuk puisi, dan memiliki unsur intrinsik. Adapun unsur-unsur intrinsik prosa, tema, amanat atau pesan, plot atau alur, perwatakan atau karakteristik atau penokohan, sudut pandang, latar atau setting, gaya bahasa. Contoh prosa adalah Legenda Batu Menangis. Yang kedua, fiksi. Fiksi menurut Altenberg dan Lewis dapat diartikan sebagai prosa naratif yang bersifat imajinatif, namun biasanya masuk akal dan mengandung kebenarannya, yang mendramatis hubungan-hubungan antara manusia. Pengarang mengemukakan hal itu berdasarkan pengalaman dan pengamatannya terhadap kehidupan. Namun hal itu dapat dilakukan secara selektif dan dibentuk sesuai dengan tujuannya, yang sekaligus memasukkan unsur hubungan dan dengan penerangan terhadap pengalaman kehidupan manusia. Jenis-jenis fiksi menurut teori pengkajian dalam dunia kesastraan terdapat bentuk karya sastra berdasarkan pada fakta. Yang pertama, fiksi historis. Artinya, fiksi yang menjadi penulisan fakta sejarah. Dalam fiksi jenis ini, data-data seperti latar, beberapa tokoh, dan elemen fiksi yang lain terdapat beberapa kesamaan dengan kenyataan sejarah yang ada. Jadi terkadang fiksi jenis ini menjadi alternatif sumber sejarah. Contohnya, Arok Dedes, dan yang kedua, fiksi biografis. Artinya, yang menjadi dasar penulisan fakta biografis, fiksi jenis ini dapat dalam bentuk biografi murni dan ada yang berupa autobiografi. Yang ketiga, fiksi sains. Artinya, fiksi yang menjadi dasar penulisan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, pengertian drama. Drama adalah salah satu jenis karya sastra yang mempunyai kelebihan dibanding dengan karya sastra jenis lainnya, yaitu unsur pementasan yang mengungkapkan isi cerita secara langsung dan dipertontonkan di depan umum. Meskipun demikian, ada juga naskah drama yang sifatnya hanya untuk dibaca, atau sering disebut closed drama. Berdasarkan ciri-cirinya, drama memiliki sifat penokohan yang mempunyai peranan penting dalam mengungkapkan cerita di dalamnya. Oleh karena itu, setiap tokoh mempunyai sifat-sifat kritis sebagai penyampaian amanat dari pengarangnya. Misalnya, satire, humor, ambiguitas, sarkasme, atau kritik-kritik sosial lainnya yang tergambar melalui dialog-dialog antar tokoh. Unsur-unsur dalam drama. Unsur paling pokok dalam sebuah drama ada 4, yaitu lakon atau naskah drama atau text play, pemain atau aktor atau aktris, tempat atau biasanya gedung pertunjukan, dan penonton. Unsur lakon memegang peran penting karena pemain tanpa lakon jelas tidak dapat membuat drama. Begitupun tempat saja tanpa lakon tidak akan menghasilkan drama. Tetapi sebaliknya, kalau hanya ada lakon saja, maka kita masih bisa mengikuti drama-drama bacaan. Misalnya, close drama, lakon drama disusun atas unsur-unsur yang sama dengan novel atau roman, yaitu A. Tema merupakan pikiran pokok yang mendasari lakon drama. Pikiran pokok ini
dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi cerita yang menarik. B. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca naskah atau pendengar, atau dalam hal ini dan juga penonton drama, artinya penonton dapat menyimpulkan pesan moral yang telah ia dengar atau saksikan. C. Plot. Lakon drama yang baik selalu mengandung konflik, sebab roh drama adalah konflik. Drama memang selalu menggambarkan konflik dan pertentangan. Adanya pertentangan menimbulkan rangkaian peristiwa yang menjadi sebab akibat dan disebut alur atau plot. D. Karakter atau perwatakan, yaitu keseluruhan ciri-ciri jiwa seseorang tokoh dalam lakon atau drama. E. Dialog merupakan perwujudan dari jalan cerita lakon drama. Dialog yang dilakukan harus mendukung karakter tokoh yang dimainkan. F. Setting adalah tempat, ruang, waktu, suasana terjadinya adegan. Karena semua adegan dimainkan di panggung, panggung harus bisa menggambarkan tempat adegan yang sedang terjadi. G. Bahasa. Naskah drama diwujudkan dari bahan dasar bahasa dan penulisan drama sebenarnya menggunakan bahasa untuk menuangkan ide dramanya. H. Interpretasi adalah penafsiran terhadap lakon drama yang dimainkan yang biasanya merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang diangkat ke atas panggung oleh para seniman. Jenis-jenis drama. Macam-macam drama berdasarkan isi kandungan cerita. Yang pertama, drama komedi. Drama komedi adalah drama yang lucu dan menggelitik penuh keceriaan. Yang kedua, drama tragedi. Drama tragedi adalah drama yang ceritanya penuh kemalangan. Yang ketiga, drama tragedi komedi. Drama tragedi komedi adalah drama yang ada sedih dan ada lucunya juga. Yang kedua, jenis-jenis karya sastra. Jenis-jenis karya sastra dapat dibagi menjadi puisi, prosa, dan drama. 1. Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang memiliki unsur sajak, bait, baris, dan tipografi. Ciri-ciri puisi terdiri dari beberapa bait, memiliki pencitraan, memiliki sajak atau rima, memiliki tipografi, memakai konotasi, dan bahasa lebih padat. Yang kedua, prosa. Prosa adalah satu jenis karya sastra yang berupa karangan yang menceritakan tentang kehidupan manusia dan tidak terikat oleh unsur-unsur dalam puisi. Ciri-ciri prosa berbentuk bebas dalam susunan paragraf, tidak terikat pada bentuk puisi, memiliki unsur intrinsik. 3. Drama adalah satu jenis karya sastra yang dimainkan sekelompok orang, kemudian dipentaskan di atas panggung. Ciri-ciri drama, terdapat pemeran tokoh cerita. Dialog lebih dominan dan ditampilkan dalam bentuk lisan. Dokumentasi berupa gerak, mimik, dan suara. Terdapat babak dan adegan. Terdapat gambaran panggung, memiliki properti. 3. Hakikat karya sastra. Hakikat karya sastra adalah istilah sastra paling tepat diterapkan pada seni sastra sebagai karya imajinatif. Bahasa adalah bahan baku kesusastraan seperti batu dan tembaga untuk seni patung, cat untuk lukisan, dan bunyi untuk seni musik. Tetapi harus disadari bahwa bahasa bukan benda mati seperti batu, melainkan ciptaan manusia dan mempunyai berbagai muatan budaya linguistik dari kelompok pemakai bahasa tertentu. Untuk melihat bahasa yang khas pada sastra, kita harus membedakan bahasa sastra dan bahasa sehari-hari, serta bahasa ilmiah. Dalam hal ini, bahasa sastra berusaha mempengaruhi, membujuk, dan pada akhirnya mengubah sikap pembaca. Setiap karya sastra menciptakan suatu keteraturan
penyusunan dan memberikan kesatuan pada bahan bakunya. Jadi, kesimpulan yang bisa saya ambil pada kesempatan kali ini, prosa fiksi adalah kisah atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeran, latar, serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya sehingga menjalin suatu cerita. Drama adalah kualitas komunikasi situasi, dan action drama menurut Moulton adalah hidup yang dilukiskan dengan gerak. Drama menurut Brander, Metz and Conflict dari sifat manusia berupa sumber pokok drama. Jenis karya sastra di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu drama, prosa, dan puisi. Secara etimologis, istilah kesusastraan dapat diartikan sebagai kumpulan atau hal yang berhubungan dengan alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi atau pengajaran yang baik dan indah. Bagian baik dan indah dalam pengertian kesusastraan menunjukkan pada isi yang disampaikan atau hal-hal yang baik menyarankan pada yang baik maupun menunjuk pada alat untuk menyampaikan, yaitu bahasa. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan pada video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.